Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko Sadewa dengan NIM 230306089 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid pada ternak ruminansia. Proses yang pertama adalah lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak gliserol dan laktosa. Hasil tersebut siap dimetabolismekan secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan asam lemak tak jenuh tersebut diubah menjadi VFA. Bakteri anaerobi lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyrophibrio fibrosolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Berbeda faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya lemak, pH, dan inopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh dari proses hidrolisis dan dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan mengurangnya asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam rantai yang panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus lemak akan disintetiskan menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk klimokron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sintetis asam lemak oleh mikrobia rumen adalah proses biokimia yang terjadi di dalam rongga perut atau rumen hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Dalam proses ini, mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa mengkonversi karbohidrat dan protein yang dikonsumsi oleh hewan menjadi asam lemak yang kemudian digunakan sebagai sumber energi dan nutrisi. Mikrobia rumen mengkonversi karbohidrat menjadi asam lemak melalui beberapa tahapan. Yang pertama, karbohidrat seperti pati dan selulosa hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian glukosa dan fruktosa diubah menjadi pirufat melalui proses fermentasi. Pirufat ini kemudian diubah menjadi asam lemak seperti asam asetat, asam pripionat, dan asam butirat melalui proses sintetis yang dikatalisis oleh enzim mikroba rumen. Asam lemak yang dihasilkan oleh sintetis mikroba rumen berperan penting dalam metabolisme hewan ruminansia. Mereka digunakan sebagai sumber energi dan nutrisi, serta membantu pencernaan protein dan karbohidrat. Sintetis asam lemak oleh mikroba rumen juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk susu, seperti lemak susu yang berproduksi oleh sapi perah.
jungle.